SP Kerasakti itu berdiri atau lahir itu tepatnya di Madiun tanggal 15 Januari tahun 1980 yang dibidani langsung oleh seorang tokoh perguruan atau seorang, ya boleh dikatakan mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Haji Raden Toto Gindarto. Beliau beralamat di Jalan Merpati nomor 45 Madiun. Mulai tahun 1980 IKS berdiri, dan pada tahun itulah awal dimulainya suatu kegiatan bela diri IKSPI Kerasakti. Jadi IKSPI Kerasakti ini adalah suatu perguruan yang awal berdirinya itu adalah perguruan yang beraliran kungfu utara selatan, yaitu pukulan dan tendangan dari Tiongkok. Terus di dalam perjalanannya, di mana pada tahun 80-an itu hubungan bilateral antara Indonesia Tiongkok agak renggang begitu. Jadi akhirnya ketika KSP Kerasakti ini tetap menggunakan aliran kungfu Tiongkok, ini mungkin perguruan ini tidak bisa berkembang. Akhirnya di tahun 82-83 guru mengambil suatu keputusan bahwa kita tidak bisa bertahan di kungfu, karena kalau di kungfu kita nanti tidak bisa kembang. Akhirnya masuklah kita di salah satu federasi, yaitu pencak silat, yaitu IPSI. Setelah kita masuk di IPSI, kita bergabung di IPSI, alhamdulillah GS ini berkembang dengan baik. Awalnya hanya tempat latihan di Jalan Merpati, muridnya hanya beberapa orang. Namun setelah kita masuk di IPSI, kita bisa berkembang ke wilayah-wilayah lain, ya, wilayah-wilayah lain. Biarpun para murid-murid pertamanya, ya, murid-murid pertamanya yang sudah dirintis itu, dia masih bangga dengan atribut kungfunya. Salah satu mungkin atribut yang dipakai oleh adik-adik kita, ini kan motifnya kan motif kayak pakaian-pakaian Chinese, ya, bukan pakaian pencak silat. Bawahnya ada kerut, terus di sini ada model kancingnya, dan kalau performan resminya pakai sepatu bibos yang biasa dipakai orang-orang Chinese. Setelah itu akhirnya IKS berkembang, dan alhamdulillah dalam perkembangan ini sudah mulai bagus. Tapi di usia yang ke-44, tepatnya tahun 97, jadi perguruan itu baru berusia 17 tahun. Ini 17 tahun ini adalah usia yang istilahnya euforianya mulai nampak. Namanya seorang remaja, kalau ibaratkan remaja, ya. Jadi usia 17 tahun perguruan, guru kami berusia 44, beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa untuk menghadap untuk selama-lamanya. Nah, jadi guru saya itu meninggal di usia 44 tahun, ya. Beliau lahir tahun 1953, dan dia meninggal karena sakit, kebetulan ada serangan jantung. Karena dia seorang guru, istilahnya mungkin seorang jawara, dia tidak mau terbuka pada keluarga dan sebagainya. Kalau dia punya sakit, riwayat sakit jantung, tidak mau tahu bahwa ke rumah sakit, 2 hari beliaunya meninggal. Nah, di tahun 97 itu perguruan sudah memiliki anggota sekitar 30.000. Di database sudah 30.000 anggota. Dan pada tahun 97 beliau meninggal. Guru ini belum menentukan siapa nanti yang akan menjadi penerus beliau. Anak cuma satu, cewek. Pada saat beliau meninggal, anaknya masih sekolah kelas 6 SD. Anaknya cuma satu, cewek. Dan pada saat beliau meninggal, anaknya baru kelas 6 SD. Akhirnya terjadilah pemikiran-pemikiran keras dari teman-teman pengurus, yang kebetulan pada saat beliau meninggal itu di bulan Desember itu baru saja guru tanggal 20 itu beliau mengadakan musyawarah besar untuk memilih ketua harian yang nanti akan mewakili kegiatan guru ketika guru sibuk. Terus tanggal 20 itu melaksanakan bus istirahat 2 hari, dia masuk rumah sakit, akhirnya tanggal 24 meninggal. Akhirnya pengurus yang baru saja dibentuk, kebetulan pada saat itu memang saya selaku ketua harian,
Nah, saya selaku ditunjuk sebagai ketua harian, akhirnya kita juga sempat kebingungan. Karena guru tidak meninggalkan pesan apapun pada saat itu. Akhirnya cuman meninggalkan pesan pada saat saya besok ke rumah sakit. Dia cuman pesan sama saya, dampingi pengurus-pengurus saya, ada 4 orang. Dia cuman menyampaikan, ini saya sementara sakit, Bambang tolong di-handle terkait dengan semua kegiatan yang ada. Jadi aku tak istirahat dulu. Tahu-tahu besoknya sudah ada kabar beliaunya meninggal. Akhirnya kita sempat bingung. Setelah bingung dan lain sebagainya, pada saat sambutan terakhir di rumah duka untuk proses persemayaman mau dimakamkan, saya memberikan sambutan pelepasan guru. Saya sampaikan kepada semua anggota yang hadir pada saat itu, selama berkabung 40 hari semua kegiatan perguruan ditiadakan. Jadi karena masa berkabung saya nggak izinkan, semua pada saat itu saya sampaikan dan semuanya nurut. 40 hari itu tidak ada kegiatan. Karena saya punya pikiran, di dalam 40 hari inilah kami nanti akan menentukan sikap perguruan ini dilanjutkan atau tidak. Karena pada saat itu guru belum menentukan siapa nanti yang pengganti beliau. Hanya ketua harian aja, itu sifatnya mengganti ketika beliau ada kesibukan. Karena di IKAS ini kan selain bela diri, ada kaitannya dengan kerohanian, doa, dan lain sebagainya. Setelah 40 hari, selama 7 hari kita diskusi terus bersama pengurus, bersama keluarga almarhum, kakak, saudara-saudaranya. Akhirnya diambil suatu keputusan, muncullah suatu keputusan itu untuk saya untuk menggantikan posisi beliau selaku ketua umum, tapi bukan guru besar. Kalau guru itu namanya guru besar karena dia selaku pendiri. Kalau pendiri itu namanya guru besar. Kalau pimpinan tertinggi di perguruan ini namanya ketua umum. Nah, akhirnya saya suruh menggantikan pada saat itu dengan dukungan dari semua anggota dan keluarga. Alhamdulillah dalam perjalanannya mulai tahun 97 hingga saat ini, ya, karena jabatan ketua umum adalah jabatan seumur hidup atau selagi yang bersangkutan masih mau menjabat itu tidak ada pergantian. Tapi kalau pengurus harian, ketua harian ke bawah dan pengurus semuanya, kabinet semuanya itu 5 tahunan diadakan musyawarah besar. Alhamdulillah di dalam perjalanannya perguruan begitu saya menjabat tahun 2000 saya membeli tanah di sini. Akhirnya saya sini dulu tanahnya masih berupa tanah sawah yang mungkin boleh dikatakan tanah yang sulit untuk dijamah oleh orang, ya. Jadi katakan gitu, orang kemarin semuanya takut, tapi saya punya prinsip karena ini untuk kepentingan umat dan tentunya orang banyak, dan pada saat kegiatan di sini diadakan acara ritual doa, insya Allah semuanya akan membawa keberkahan. Alhamdulillah perjalanannya mulai dari 2000 kita merintis terus, akhirnya